metodologi penelitian, maka ditemukan bahwa fikih itu bisa berdiri sebagai disiplin ilmu sendiri dengan mengamati metode-metode yang dipakai oleh para mujtahid dalam menentukan sebuah hukum. Maka dapat dipastikan bahwa ilmu fikih telah menjadi satu cabang ilmu dalam Islam yang memiliki metode sistematis dalam penetapan hukum dan berdasarkan pada sampel serta data-data yang akurat sehingga menghasilkan sebuah produk hukum yang diamalkan sebagai landasan ibadah dan rujukan hukum Islam. Jadi kalau kita mau tarik benang merahnya, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ilmu fikih, kaitan ilmu fikih dengan ilmu tauhid itu sebagai pondasinya dan ilmu fikih sebagai bangunannya. Sedangkan kaitannya dengan ilmu tasawuf sebagai penyelaras bagi pelaksanaan ilmu fikih, karena tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri antara ilmu tasawuf dan ilmu fikih jika mau ibadahnya, jika mau syariah amaliyahnya itu benar-benar dalam tanda kutip ya sempurna, walaupun nggak susah gitu ya, tapi setidaknya jika syariah khuluqiyah yang diamalkan melalui ilmu tasawuf, yang dipelajari melalui ilmu tasawuf, dan syariah amaliyah yang dipelajari melalui ilmu fikih ini berjalan selaras, maka akan terjadi keharmonian dalam pelaksanaan syariat Islam. Apalagi jika sudah ada i'tiqad yang kuat, ada pondasi yang kuat berupa ilmu tauhid tadi. Dan usul fikih, kaitannya dengan ilmu fikih adalah sebagai dasar terbentuknya hukum fikih. Kalau nggak ada usul fikih, maka tidak akan terbentuk hukum-hukum fikih. Karena nanti dari usul fikih ini juga, sebelum dia menjadi sebuah produk, itu lahir yang namanya qawaid fiqhiyah, kunci berpikir yang saya sebutkan ada qawaid khamsah kemarin. Kemudian kaitan ilmu fikih dengan fikih muqarran, bahwa pengetahuan terhadap ikhtilaf pendapat terkait hukum fikih itu sangat berkaitan. Karena apa? Oh, ternyata di fikih itu nggak hanya ada satu hukum saja. Di fikih itu banyak hukum untuk satu permasalahan misalnya. Kadang satu permasalahan itu bisa memiliki 3 hukum. Karena apa? Karena memang aslinya semuanya mubah tapi kemudian menjadi wajib. Atau bisa saja karena awalnya dia wajib kemudian menjadi makruh bahkan menjadi haram mungkin. Jadi banyak sekali hal yang kemudian diperoleh ketika fikih itu berkaitan dengan fikih muqarran itu sendiri. Kemudian kaitan ilmu fikih dengan falsafah hukum Islam, bahwa falsafah hukum Islam di sini digunakan sebagai pisau analisis dan penggairah pelaksanaan dari ilmu fikih. Dengan kita berpikir, kita bisa menganalisis ngapain sih kita harus begini gitu kan. Kalau ada permasalahan begini kita harus begini. Oh, ini solusi untuk permasalahan yang ini. Karena kita punya kunci, karena kita punya pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Kemudian